يا أرحم الراحمين ارحمنا. An Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu qala Sallam bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi bil Hudaybiyati fi isri sama'in kanat minal laili. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengimami satu solat di Hudaybiyah, yaitu solat subuh. Setelah semalaman tempat itu diguyur hujan. Falamma ansarafa aqbala 'alan nasi. Setelah beliau melaksanakan solat berjamaah, kemudian beliau menghadap ke para jamaah. Selesai salam, beliau menghadap ke para jamaah. Seraya beliau bersabda, hal tadruna madza qala rabbukum. Wahai sahabatku, tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Tuhan kalian? Mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian baginda Rasul menyampaikan inti pemberitaannya. Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Di pagi ini ada orang yang beriman kepadaku, tetapi juga ada yang kafir kepadaku. Para sahabat kemudian merasa bingung maksudnya apa. Kemudian baginda Rasul mengatakan, man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'minun bi kafirun bil kawakib. Siapa orang yang mengatakan bahwa hujan tadi malam adalah karunia dari Allah, rahmat dari Allah, maka dia orang yang beriman kepadaku dan ingkar kepada bintang-bintang. Namun sebaliknya kata baginda Rasul, wa amma man qala mutirna binau'i kadza wa kadza. Siapa orang yang mengatakan bahwa tadi malam hujan itu karena ada bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bih. Dia adalah orang yang kafir kepadaku, mu'minun bil kaukaba, dan dia lebih beriman kepada para bintang. Dalam hadis ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa semalam telah hujan begitu deras. Nah, di pagi hari ini kata Nabi, ada orang yang beriman kepadaku dan dia mengkafirkan terhadap bintang-bintang, tetapi ada juga sebagian sahabat orang-orang beriman yang mereka kafir. Karena dia mengatakan bahwa hujan ini turun karena ada bintang ini dan bintang itu. Sementara dia mengkafiri aku, dia lebih percaya kepada bintang-bintang. Ini maksudnya adalah bahwa baginda Rasulullah meluruskan akidah para sahabat yang intinya juga meluruskan akidah kita sebagai orang-orang yang beriman. Ada sebagian memang waktu itu ya keyakinan jahiliyah masih kuat ya. Masih kuat di kalangan orang-orang Mekah, orang Madinah ketika itu. Sehingga mereka banyak yang masih berkeyakinan bahwa hujan turun itu karena ada bintang ini, bintang itu. Mereka percaya kepada bintang-bintang daripada kepada Allah. Dan sebagian mereka meyakini bahwa ketika ada muncul bintang-bintang tertentu terbit di langit, maka akan terjadi turun hujan. Artinya dia tidak lagi meyakini kepada Allah bahwa
Allah lah yang telah menurunkan hujan itu. Jadi kita pun sama ya. Kita harus berkeyakinan bahwa hujan yang turun itu bukan karena penyebab-penyebab tertentu. Semua itu adalah merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keyakinan ini, akidah ini harus kita jaga sebaik-baiknya. Sebab kadang orang lebih percaya kepada benda-benda tertentu daripada kepada Allah. Jangan sampai kita berkeyakinan bahwa ada bencana-bencana tertentu yang diakibatkan oleh adanya atau munculnya bintang atau benda-benda lain itu. Misalkan ya, ini gara-gara muncul bintang timur terjadi banjir ya. Gara-gara munculnya bintang jatuh akan turun malapetaka, tsunami ya. Ini sangat keliru jauh. Bahwa apapun yang terjadi, semua tidak akan terjadi kalau tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Hujan pun tidak akan turun kalau tanpa seizin Allah. Bahkan hujan tidak akan reda juga tanpa seizin Allah. Turunnya hujan, redanya hujan, semua atas kendali dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pawang hujan. Pawang hujan bagaimanapun hebatnya dia menahan hujan, kalau Allah mau hujan ya hujan. Siapa makhluknya yang bisa menahan kemauan Allah? Paling-paling pawang hujan kemampuannya dia hanya zikir, wirid, istighosah, minta kepada Allah. Tapi yang diminta pawang hujan kan gak pasti terjadi. Kalau Allah mau hujan terus ya hujan. Biarpun 1000 bahkan 1.000.000 pawang hujan menangkal hujan, kalau Allah mau hujan turunnya tidak ada yang bisa menghalangi. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menghalangi kemauan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita ya boleh berdoa ketika kita ada hajat yang penting, ada kegiatan yang sangat urgen, kita minta kepada Allah untuk tidak turun hujan ya tentu boleh-boleh saja. Bukan berarti kita mengingkari akan nikmat Allah. Tapi karena memang kita ada hajat, ada kegiatan, pengajian misalkan, tabligh akbar misalkan, istighosah di lapangan terbuka misalkan, yang kalau hujan pasti akan kacau suasana, kita boleh minta kepada Allah. Tetapi sekali lagi, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghalangi kemauan Allah. Kalau Allah sudah mau menurunkan hujan, ya pasti terjadi hujan. Kalau Allah tidak mau hujannya reda, ya pasti hujan tidak akan reda. Ya, semua makhluk di permukaan bumi ini dan seluruh di alam jagat raya ini semata-mata merupakan kendali di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi baginda Rasul sangat mewanti-wanti jangan sampai ada sahabat yang meyakini bahwa hujan turun itu karena ada bintang ini, ada bintang itu. Meyakini adanya bintang. Nah, oleh sebab itu, kadang-kadang anak-anak kita, ya remaja-remaja kita, gemar itu membaca ramalan bintang, ya, zodiak. Ya. Itu ya sekedar dibaca boleh-boleh saja, ya. Aries, Leo misalkan, ya. Kemudian ada Scorpio, bulan ini akan begini-begini, ya, wataknya seperti ini. Ini dibaca boleh saja, tapi jangan diyakini kebenarannya. Sebab kalau kita sudah meyakini kebenaran akan ramalan bintang itu, kita sama dengan mendahului kehendak Allah. Ya lain cerita kalau umpama BMKG ya. BMKG mengeluarkan satu pengumuman bahwa ramalan ya atau perakiran cuaca besok akan terjadi turun hujan di sebagian tempat ya, misalkan di Cirebon akan gerimis, ya. Di Bandung akan turun hujan, di Jakarta awan mendung. Yang seperti ini kalau BMKG menggunakan alat-alat yang canggih, bukan duga menduga. Ya kita boleh percaya boleh tidak, ini sekedar persiapan kalau kita mau mengadakan
perjalanan jauh bahwa besok diprediksi akan turun hujan. BMKG bukan menduga, bukan meramal, tapi menggunakan alat yang canggih untuk mendeteksi perkiraan cuaca esok hari. Ya silakan, kita mau percaya silakan, enggak juga enggak apa-apa. Sekali lagi BMKG juga manusia ya. Kalau ternyata dugaannya meleset ya, jangan salahkan BMKG. Katanya hujan, ternyata besok cerah ya. BMKG kan manusia. Dia hanya menggunakan alat saja untuk mendeteksi besok terjadinya cuaca mendungkah, hujankah, cerahkah. Kalau kemudian prediksinya meleset ya tidak ada salahnya. Yang penting kita yang akan bepergian jauh harap siap-siap kalau besok akan turun hujan. Kita tidak syirik kalau kemudian mempercayai hasil prediksi dari BMKG, tidak. Hanya memprediksi, menganalisa bahwa besok akan terjadi hujan, bahwa besok akan terjadi mendung, akan hujan ringan misalkan atau gerimis saja. Ini agar kita ada persiapan. Ya. Ini tidak terjebak kepada perbuatan syirik. Ya. Tetapi kalau kita meyakini bahwa hujan ini terjadi karena adanya ini, adanya itu, kemudian turun hujan. Atau misalkan kenapa ini suasana mendung? Oh, ada yang meninggal dunia. Ya. Ini tidak ada sambungannya. Yang seperti ini kita nggak boleh meyakini. Dulu di zaman baginda Rasul pernah ya, ketika beliau kemudian ditinggal wafat putra beliau Ibrahim. Ketika beliau sedang bersedih bergabung karena wafatnya putra beliau Ibrahim, beberapa waktu kemudian terjadi gerhana. Nah kemudian orang-orang menyangka bahwa kenapa ini gerhana terjadi? Oh ini karena alam sedang berkabung. Muhammad habis ditinggal meninggal oleh putranya Ibrahim. Sehingga terjadi gerhana. Nah tentu ini dibantah oleh baginda Rasulullah. Tidak. Terjadinya gerhana matahari, gerhana bulan bukan karena kematian seseorang. Ya. Bukan karena kematian seseorang. Tidak ada kaitannya, gerhana hanya sekedar fenomena alam yang tidak ada kaitannya dengan manusia. Jangan sampai dihubung-hubungkan yang kemudian kita tergelincir akidahnya. Kita misalkan melihat ada gerhana bulan ya, kita lihat di langit kok bulan hitamnya di bagian atas. Kemudian disambung-sambungkan, wah ini bakal terjadi apa ya? Jangan-jangan ada yang lengser ini, ada pemimpin yang bakal turun. Kenapa? Bulan, lihat di atas, hitamnya di bagian atas. Nah yang seperti ini jelas salah ya. Tidak ada kaitannya dan tidak ada hubungannya. Fenomena alam ini ya natural terjadi. Kecuali ya bencana alam. Kalau bencana alam biasanya ada kaitannya dengan tingkah laku manusia. Ada, yo. Kalau bencana alam ada kaitannya dengan tingkah laku manusia. Ketika satu komunitas masyarakat sudah banyak maksiatnya, sedikit yang ruku, sedikit yang sujud, tempat ibadah sepi, sementara tempat hiburan rame, turun bencana. Bisa sebagai teguran, bisa sebagai azab. Nah, kalau bencana alam memang betul kaitannya erat dengan dosa kita. Sebab sangat boleh jadi ketika banjir terjadi itu teguran untuk kita atas dosa-dosa kita. Sangat boleh jadi ketika gunung itu meletus itu teguran dari Allah. Karena orang di sekitar gunung itu sudah banyak yang lupa kepada Allah mungkin. Terjadi tsunami, mungkin itu teguran karena kita banyak meninggalkan ibadah, lebih rajin melaksanakan maksiat. Nah, kalau bencana alam, ini ada kaitannya dengan tindakan kita, perilaku kita yang melampaui batas. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, kata Allah. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dari sebab ulah tangan manusia.
Jadi Allah berikan bencana alam itu sebagai hukuman atas nakalnya manusia. Ulah jahilnya tangan manusia itu. Sehingga bencana pun terjadi, longsor, gempa, tsunami, banjir, angin puting beliung sebagai teguran. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertobat kepada Allah. Yang seperti ini malah harus ya kita introspeksi diri. Semua bencana alam tidak datang dengan tiba-tiba. Semua sudah Allah rencanakan. Dan tidak ada bencana yang datang kalau tanpa adanya penyebab. Mungkin Allah sedang menguji kita. Mungkin Allah sedang menegur kita. Atau jangan-jangan Allah menghukum kita. Na'udzubillah. Yang seperti ini kita tidak akan terjebak kepada perbuatan syirik. Ya. Kita kaitkan bencana alam dengan perilaku manusia. Tetapi kalau kemudian ada bencana alam yang dikaitkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya. Misalkan ya, kita mendengar suara gagak, burung gagak sedang berbunyi. Wah, ini ada orang yang meninggal dunia ini. Yang seperti nggak bisa dibenarkan ini. Tidak ada rujukan hukumnya. Atau misalkan kita mendengar suara burung perenjak. Ya. Orang kampung biasanya kalau ada suara perenjak berbunyi, mereka meyakini bahwa akan ada tamu. Yang seperti ini yang tidak boleh kita besar-besarkan. Tidak ada kaitannya. Kita akan terjebak kepada perbuatan syirik. Kenapa kita meyakini burung? Apa kaitannya burung perenjak dengan tamu? Wong di hotel-hotel megah mewah, nggak ada burung perenjak, tiap hari banyak tamunya kok. Tempat-tempat wisata tidak ada burung perenjak, tiap hari didatangi para tamu kok. Terminal tidak ada suara burung perenjak, tiap hari banyak tamunya kok. Ya, logikanya kan begitu. Jangan mengkaitkan sesuatu yang tidak ada kaitannya. Jadi baginda Rasulullah mengatakan bahwa di pagi ini ada orang yang beriman kepadaku dan dia mengkafirkan bintang, tapi ada yang dia mengkafirkanku dan lebih percaya kepada bintang. Kalau mereka meyakini bahwa hujan turun itu karena munculnya bintang ini bintang itu, dia kafir kepadaku. Tetapi kalau dia meyakini bahwa hujan ini merupakan rahmat dari Allah, karunia dari Allah, dia beriman kepadaku. Jadi tidak ada satu bencana pun yang terjadi tanpa izin dari Allah. Baik itu berupa hal yang baik maupun yang buruk yang datang dalam diri kita, semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan mempercayai sesuatu yang tidak ada kaitannya. Kita harus mengatakan bahwa la haula wala quwwata illa billahil alil azim. Tidak ada daya dan kekuatan manusia selain daripada kekuatan Allah. Tidak ada yang bisa menolong kita selain daripada kekuatan Allah. Ya, inilah keyakinan dasar yang harus kita kuatkan dalam batin kita. Tidak ada yang bisa mendatangkan mudarat selain daripada Allah. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan karunia pun kalau bukan karena Allah. Sebab itu ketika kita berziarah kubur ya, kita harus niatkan matang-matang betul ya. Luruskan niat kita, jangan sampai berziarah kubur kita salah niat. Kita ziarah kubur bukan minta kepada sang ahli kubur. Tapi kita ziarah kubur justru memberikan doa untuk mereka yang ada di alam kubur. Kita berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni orang yang ada di alam kubur. Bukan meminta kepada sang ahli kubur. Yang kemudian kita terjebak kepada syirik kalau kita datang ke kuburan, minta kepada sang ahli kubur. Makanya betul ketika kita melaksanakan haji atau umrah ya. Ketika kita ada di Madinah, di Masjid Nabawi, kita keluar dari Raudhah, kita menuju ke luar, ke halaman itu, kita melewati makam baginda Rasul. Kita melewati makam baginda Rasul, makam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Di situ kita tidak boleh berdoa.
Kita hanya diperbolehkan untuk menyampaikan salam, bersolawat dan menyampaikan salam. Kita nggak boleh berdoa. Dikhawatirkan kita minta kepada baginda Rasul, bukan minta kepada Allah. Pun demikian ketika kita ada di depan Ka'bah, kita bukan minta kepada Ka'bah. Kita bukan bermohon kepada Ka'bah. Tapi kita bermohon kepada Allah melalui wasilah tempat sucinya, yakni Ka'bah. Di depan Hajarul Aswad, di depan makam Ibrahim, tempat-tempat yang mulia. Di sana kita berdoa bukan minta kepada benda yang ada di sana. Benda mati ya tentu nggak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Kita mintanya kepada Allah melalui wasilah tempat yang kita yakini, tempat yang suci, tempat yang penuh sejarah, tempat yang di situ doa insya Allah makbul. Timbul tazam ya antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah. Di situ tempat yang sangat kabul untuk berdoa kepada Allah. Mintanya bukan kepada Ka'bah, bukan kepada Hajarul Aswad, tapi mintanya kepada yang memiliki Ka'bah, yang memiliki Hajarul Aswad, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini tidak akan terjebak kepada perbuatan syirik ya. Kita melaksanakan sa'i dari Bukit Sofa Marwah bolak-balik 7 kali. Kita bukan menghormati Sofa dan Marwah, tapi ini merupakan perintah dari Allah. Mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui tempat yang insya Allah tempatnya suci dan doa akan diijabah di situ. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menghalangi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hujan turun kita disunahkan membaca doa Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai rahmat yang mengandung manfaat. Jadikanlah hujan yang turun ini sebagai rahmat, sebagai pendatang manfaat, bukan bencana. Ini menunjukkan bahwa hujan yang turun itu Allah lah yang menurunkan, bukan siapa-siapa, bukan malaikat. Malaikat hanya sekedar menunggu perintah Allah. Mikail misalkan dia menurunkan hujan, tapi itu tidak semata-mata atas kemauan malaikat Mikail, tapi Allah yang memerintahkan. Ketika malaikat Mikail membagi-bagi rezeki kepada manusia, kepada hewan, itu bukan atas kemauan sendiri dari malaikat Mikail, tapi itu semua adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi siapa yang mengatakan bahwa hujan yang turun itu karena ada bintang ini, bintang itu, dia telah kafir kepada baginda Rasulullah. Tapi yang mengatakan bahwa hujan ini turun karena rahmat Allah, karunia Allah, agar kita pandai bersyukur, kita sudah beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.